Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, dan selamat bergabung bagi yang baru gabung dengan channel kami ya. Selamat mempelajari dan selamat ikut penyimak pelajaran-pelajaran yang ada di video-video saya. Semoga barokah dan bermanfaat ya. Insya Allah kami ikhlas menyampaikan ilmu pengetahuan saya yang saya punyai. Insya Allah ya, kami akan menyajikan bagaimana penyambungan kabel dinamo berplatina ya untuk para pemula khususnya ya, supaya lebih paham dan lebih Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Oke ya, ini dinamo kami sudah saya gulung ya. Ini motor listrik penggerak, motor circle pertukangan ya, 2 HP full, 2 HP ya. Ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyambungnya. Ini kawat sudah jadi ya, running sudah keluar 2, running kawatnya double 4 ini, dan starting sudah keluar 2. Oke, sekarang untuk lebih mudahnya bagi para pemula ya yang melihat di video ini akan saya tempelkan dulu sebuah kertas untuk membuat kode ya. Ini adalah kertas berkode starting keluarnya ya, tak tempeli tulisan S2 sarjana 2, bukan sarjana 2, starting yang keluarnya ya, untuk teman-teman supaya mudah melihatnya ya. Ini akan saya kasih kode-kode. Banyak permintaan kita yang disuruh mengajari menyambung dan ngasih kode pada kabel-kabelnya ya, tolong disimak baik-baik ya. Ini starting pertama yang starting masuk ya, kita kasih kode dulu. Ini S1 ya, nampak ya, ini S2. Oke, sekarang runningnya juga udah saya siapkan. Ini runningnya, ini running pertama dari sini, running pertama di sini saya kasih R1 ya, supaya lebih nampak dalam video. Kalau cuman kawat saja memang kurang nampak sih ya, nggak apa-apa, supaya lebih cepat paham ya. Ya jangan di skip nanti, biar tidak ada pertanyaan yang mengganjal padahal sudah dijelaskan gitu ya. Ya, sekarang ini ada bendera putih berkibar di antara setengah tiang ya, bukan bendera berduka ya, bukan ya. Ini kode untuk membuat sampai supaya nampak jelas adalah S1. Oke, sekarang kita langsung saja, kita siapkan beberapa kabel untuk keluar dulu ya. Bisa siapkan kabel hitam dan kabel biru. Ini kabel hitam, ini kabel hitam yang besar-besar, dan ini kabel biru yang agak kecil ya, kabel biru agak kecil. Oke, sekarang langsung to the point saja, bahwasanya penyambungan pertama intinya kalau sudah begini, ini nanti permintaan tukangnya, tukang mebel ya, ini supaya muter ke sana apa ke sana, saya lupa. Nanti penyambungannya di luar saja ya, karena kadang-kadang tukang ini menghendaki putarannya ini minta dibalik atau minta bolak-balik. Ini pun ada ini ya, handle-nya untuk putar bolak-balik ya, supaya bisa putar bolak-balik. Oke, kalau begitu kita siapkan caranya begini. Running dan running ini dikasih kabel keluar dulu teman-teman ya. Ini running R1 ya, saat mendirikan yang lain ini R1, dan running 2 ya, ini dikasih kabel dulu dikeluarkan. Oke, kami kerik dulu ya, empatnya ini, karena ini kabelnya rangkap 4, dikerik semua dulu sampai mengerupas. Dikerik yang bagus ya sampai mengerupas ya, satu-satu kalau kerik ya, satu tekuk, satunya lagi. Udah yakin tekuk lagi, satunya lagi, itu semuanya terus ya. Udah ya, ini 4-4 sudah saya kerik. Sekarang satunya ya, ujung satunya yang R2 bagus ya, panjangnya disamakan lah. R2 dikerik juga sampai ngelupas 4-4-nya ya. Nah, saya matikan dulu. Oke, ini 4 sudah ngelupas semua ya. Sekarang kita kasih kabel hitam yang agak besar ya, disesuaikan ya. Kalau ngasih kabel itu disesuaikan dengan besarnya dinamo, besarnya kawat yang digulung. Kalau
ini kawatnya rangkap 4 ya, kabelnya yang besar ya, ini termasuk yang besar ini. Kabelnya tembaga semua, yang isinya banyak. Kalau nanti diisi kabel kecil panas ya, arus yang masuk itu tidak sesuai dengan kebutuhan di dalam. Udah itu dipilin ya, pakai tang pelan-pelan supaya tidak pada putus. Udah itu nanti di solder, kalau pengen yang solder, kalau tidak yang penting kokoh ya, ujungnya ditekuk terus diteken. Nah kalau begini sambungan yang kokoh sekali ya, nggak akan ngepong, walaupun istilahnya nggak ada solder atau nggak ada timah, ini sudah bisa. Tapi kalau yang pengen yakin marem ya di solder, nggak apa-apa, bagus. Oke ya, ini nyambung sebelahnya ya, kabelnya sama. Intinya running dua-duanya ini keluar dulu di lubang keluaran ya. Terus kita sambungkan dulu. Setelah itu nanti bagaimana ya, selanjutnya ikuti terus. Oke, ujungnya tekuk lagi. Nah ini udah yakin ya, ini adalah dua kabel running ya, hitam-hitamnya ini running 1 dan running 2. Oke, nanti soldernya, yang penting keterangan penyambungan dulu. Sekarang S1 ini kita kasih kabel biru pendek. S1 kita potongan kabel. Nah ini kabelnya, kita kasih kabel biru. Ini kawatnya lebih kecil, maka nggak rangkap, cuma satu kawat saja, karena dia adalah starting ya, nggak begitu besar kawatnya. Potong kira-kira pas saja di ketemu bolongannya, ketemu lubangnya itu. Kita kerik dulu. Di S1 ya, diingat-ingat ya, S1 kasih kabel biru pendek saja. Karena apa? S1 ini ditulis ya, kalau mau ditulis atau mau direkam, S1 ini nanti untuk ke platina. Sebenarnya bukan S1 saja, salah satu S, cuman ini untuk mengasih kode aja ya, biar nggak ketukar nanti. Salah satu boleh, yang 2 juga boleh. Cuman ini di sini ikuti aja ya. S1 kabel biru, yang kecil, agak kecil kabelnya. Ini nanti untuk ke platina. Sekarang S2 kita kerik juga ya ujungnya. S2 kita kelupas dulu. Kita kupas sampai kupas keliling ya, dengan gunting yang tajam atau pisau. Gunting lah, kalau gunting udah bolak-balik tajam ya, jadi sekali serut itu kena dua-duanya. Oke, sekarang ini S2 tak kasih kabel juga lebih panjang, karena apa? Dia harus keluar ya. Caranya begitu, satu-satu ngerangkit kabelnya ya, diperhatikan ya. Ini masih kabel biru ya, cuman tak desain agak panjang karena dia harus keluar, kabelnya keluar, nanti ikut bersama mendampingi kabel running yang keluar. Ya, kita tekuk dulu. Ya. Sekarang masih ada satu lagi kabel ya, yang belum tertulis di sini. Tapi ini empat-empatnya sudah ada kabelnya ya, jelas ya sampai di sini ya, kurang besar. Nah, jelas running dua-duanya hitam, starting dua-duanya biru, cuman saya bedakan satu kabel pendek, satu kabel panjang. Oke, sekarang satu lagi kita persiapkan ya. Satu lagi kita persiapkan, yaitu kabel biru lagi. Ini nggak dapat apa-apa ya. Kabel biru tak potong ya, tak kelupas. Ya, baiknya dikelupas bolak-balik aja ya. Nanti kalau ngelupas sudah dipasang, kadang-kadang kalau kurang kenceng keseblot. Ini teman-teman, kabel biru ini ditaruh di berseberangan dengan kabel ini yang pendek tadi di platina ya. Karena yang biru ini nanti yang S1 kan dapat platinanya ditaruh sini. Yang ini ditaruh di sini langsung keluar ya, tanpa dapat kabel apapun. Ini untuk platina nanti ya. Yang kabel nganggur ini untuk platina 1 dan satunya keluar, nanti akan kita hubungkan ke running. Ntar ini tak kasih kabel kode ya, tulisannya adalah 0 gitu ya, tanpa kemana-mana dia. Ya, teman-teman juga bisa membaca, ini adalah kode 0. Tak kasih karena dia nggak dapat apa-apa di dalam. Ya, ini sebenarnya sekedar kode saja ya, bukan berarti pelajaran secara umum atau. Nah, kita kasih kode 0.
Oke teman-teman, sekarang ada pemindahan kode ya. Kode ini saya pindah ke ujung-ujung kabel ya. Kode tadi yang berada di ujung kawat saya naikkan di ujung kabel, biar karena ini sebentar lagi diikat, kabel ini mau keluar ya, mau keluar, nanti ini kode-kodenya berada di ujung kabel, saya pindah aja. Nah begini ya, mulai saya tempelin satu-satu, nanti yang sana disobek yang di bawah. Ini R1, tak pindah R1 di atas, yang ini disobek, dilepas ya, karena udah lengket, dilepas pun nggak bisa. Biar nanti masih bisa mengikuti jejaknya terus. Ini R2 saya gambarkan di sini. R2. Ini saya pasang di R2 yang satunya ya. Sini berarti kabel hitam yang satunya di ujungnya. R2 saya rapikan dulu. Nah, R2 di bawah di kabel ini saya kupas ya, saya sobek. Demikian juga yang di starting ya. Starting saya bikinkan juga, semuanya saya bikinkan. Oke ya, semuanya sudah terpasang, pindah di atas. Ini sekarang saya pilin saja ya. Teman-teman mau disolder saja. Kalau ini pilin saya udah kuat, saya udah yakin. Nggak disolder juga nggak apa-apa, karena nanti masih terikat dengan benang yang berangkap-rangkap ya, nggak akan lari kemana-mana. Jadi kalau teman-teman kurang puas mau disolder ya lebih bagus lah, nggak apa-apa. Bisa solasi kertas saja. Solder kita lagi kurang panas ya. Ini saya solasi kertas aja yang tebal, udah nggak akan kemana-mana dia. Nah, dia nggak berurusan dengan air ya, jadi solasinya kertas juga nggak apa-apa, berlapis-lapis. Udah ya, udah saya solasi kertas semua. Tapi untuk lebih bawahnya, kalau ada selongsong bekas begini ya besar, bisa dipasang pada arus sumber yang mendapat arus yang besar ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita sekarang kita keluarkan ya, kabelnya kita keluarkan, kecuali yang ditinggal yang satu saja. S1 ini nggak dikeluarkan karena dia dapat platina ya. Kita tunggu sini. R1, R2 dan S2 keluar lewat lubang pengeluaran kabel. Nah, di sini lubang keluarnya di sini ya. Nah, ini lubang keluarnya di sini. Ini R2 juga harus keluar. Karena apa? Ada yang tidak harus keluar, ada yang tinggal di dalam gitu ya. Dan S2 starting 2 atau starting yang keluar kita putar dulu ya, biar masuk bolongan. Kita keluarkan juga. Nah, kita keluarkan juga. Persiapan untuk ditali ya. Misalnya bini satu-satu diikuti ya, nanti kalau menemukan yang bini nggak sulit. Sekarang kan tinggal ini ya, tinggal ini, terus ini kita tambah lagi yang nol tadi kabel yang ujungnya tanpa dapat apa-apa tadi, nyusul ke bolongan satunya ya, nyusul ke bolongan satunya. Intinya teman-teman ya, sebenarnya ini adalah ini yang mau keluar ya, kabel ini mau keluar yang S1 ini, cuman mampir dulu di platina, mampir di platina, ujung-ujungnya ini buat platina ya. Intinya sama aja begitu. Ini dapat platina. Oke, setelah itu kita solasi dulu sebelum kita ikat ya. Yang mau kita ikat di sini, nanti kalau kena ini kita jahitan biar bukan kabelnya langsung, jadi nggak gampang leleh. Dialasi dengan solasi atau solasi kertas ini ya, atau dengan selongsong. Selongsong saya lagi nggak ada, nggak apa-apa. Misalnya dengan selongsong begini ya. Nah ini lebih baik pakai selongsong. Nanti yang diikat karena selongsongnya ya. Selongsongnya berarti panas biar nggak leleh kabelnya. Itu aja alasannya ya, kayak selongsong begini. Nah, baru ini ikut keluar. Intinya yang keluar jadinya 4 ya. Intinya teman-teman ya. Ini yang keluar nih 4-4-nya keluar. Cuman yang satu ini mampir dulu di platina gitu, 0 dan S2. Ya, kita akan ikat dulu ya. Kita akan ikat dulu dan nanti kita akan rakit teman-teman ya. Masalah muter kiri ke kanan nanti tinggal tuker-tukeran pasangan. Oke, kita ikat dulu ya. Tahu-tahu nanti sudah jadi ikutan ya.
Ini sudah ditali ya, selesai sekarang talinya. Jadi keluarnya masih seperti tadi ya, yang kita sering sebutkan tadi, hitamnya 2, birunya 2. Dan ini adalah S1 dan kabel 0 di sini. Ini intinya untuk ke platina ya. Oke, kita rakit dulu ya. Sebelum kita rakit, kita akan genceti dulu nih dalamnya supaya nggak nyangkut pada asnya ketika dipasang nanti. Kita tekan-tekan dulu pakai garis ini. Ini yang selipan-selipan penutup ini harus diketokin dulu supaya masuk ke dalam dan tidak nongol lagi. Kalau nongol nanti ganggu as berputar, bisa lecet kawatnya ya. Kita ketoki begini semua. Kalau ini getaran tinggi ya, kadang-kadang masih saya tetesi dengan lem atau masih ganjel dengan bambu dikit itu ya, ujung dan ujungnya. Kalau memungkinkan, kalau nggak muat ya paling tetesi lem dikit-dikit supaya dia nggak nongol keluar. Kita selesaikan dulu. Oke ya, sudah saya genceti ya teman-teman, sampai jangan ada yang masih nongol ya. Tuh saya terangin, jangan sampai ada yang nongol. Dikasih banyak, hati-hati itu, karena itu rentan sekali ya terhadap gesekan kawat ya. Kalau kawatnya sampai mikanya ini ada gesekan dengan as, nanti ada juga kawatnya gesekan, itu akan rusak. Rusaknya apa ya, kawatnya kegesek dengan as, kalau muncul ya itu lebih bahaya. Jadi teman-teman sebelum pernah kejadian begitu, usahakan jangan sampai kejadian, nanti akan 2 kali kerja teman-teman ya, menanggung garansi pada konsumen. Garansinya apa ya, begitu tadi, bongkar dan nyambung lagi. Kadang-kadang harus nyulam karena ada selipan penutup ini yang nongol gesekan dengan as. Kadang-kadang ada kawatnya yang ikut kegesek lagi dari dalamnya, konslet terjadi ya. Saya kontak bodi nyetel kemana-mana dan muternya terus pelan, langsung pelan, terus kadang-kadang kapasitornya meledak. Nah gitu ya, ini udah rapi nih. Kalau pengen tahu rapinya gimana, dites dulu pakai as, dimasukkan dan diputer-puter. Kalau udah tidak ada suara nyangkut, berarti insya Allah udah beres ya. Oke ya, sekarang kita rakit ya. Ini berlaku untuk banyak dinamo ya teman-teman ya. Cara penyambungan ini tidak hanya dinamo 2 HP saja atau merek tertentu ini saja, enggak. Kalau nanti menyambung cara yang RPM cepat maupun RPM lambat, ini sama saja. Ini bisa juga. Kalau ada cara yang lain ya nggak apa-apa kalau mau diikuti ya. Saya mengajarkan cara begini. Sekarang kan kita rakit ya. Ini yang tadi warna kode 0 ya, langsung kita sambung ke platin yang sebelah, dan yang S1 langsung kita sambung dengan platina yang sebelah ya. Sebelum ini ditutup rapat, kita sambung dulu. Sudah sambung, kita masukkan dengan hati-hati, jangan sampai kawatnya ini kabelnya kejepit ya. Sambil dipaskan, benar-benar paskan pinggir, dapat pinggir masuk ke celah-celah kawat, di pinggiran kawat, jangan sampai tergencet. Pasti 2 kali kerja, bongkar lagi. Nah, sambil masukkan langsung hati-hati, kita baut dulu semuanya. Ini setelah dirakit ya, setelah itu kita tester kembali
sebelumnya kita tes dengan listrik, kita tes kembali antara arus dan arus. Ini ya, ini harusnya nyambung, tuh kabelnya nyambung bener dengan bodi. Jangan sampai ada yang kontak bodi. Kalau kontak bodi berarti nyetrum nanti ya. Kita tes dengan bodi, nggak ada yang nyetrum nih ya. Aman, baru jalan. Sekarang starting dengan starting harus nyambung. Ini intinya starting dengan starting ya, cuman yang satunya lewat platina gitu aja. Ini harus nyambung. Terus dengan running harusnya tidak nyambung. Kalau nyambung berarti ya nggak bener gitu. Jadi bayangan putih semua ya, nggak jelas jarumnya. Ini starting dan starting harus nyambung. Running dengan running harus nyambung ya. Starting dengan running harusnya tidak nyambung. Kalau nyambung udah konslet duluan itu. Nah, ini nggak nyambung ya. Terus starting dengan body tes juga harusnya nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung, bagus. Udah, ini persiapan dites sekarang. Di kapasitornya kapasitor besar ya. Kalau yang namanya pakai platina itu kapasitornya besar. Besar itu apa maksudnya? Ratusan mikro ya. Kalau saya katakan besar itu ratusan mikro. Ini karena stator kapasitor starting ya. Kalau yang kapasitor running itu di bawah ratusan mikro. Untuk dinamo besar ini paling-paling 35 mikro atau 40 mikro gitu ya. Kalau yang untuk running tanpa diputus pakai platina. Kalau yang pakai platina harus putus itu paling enggak ya 150 mikro sampai 400 mikro, itu besar-besar ya. Oke, kita carikan platinanya dulu, kapasitornya. Baik ya, sekarang kita praktek penyambungan di luar. Yang jelas running dan running ini adalah untuk arus ya. Salah satu kabel yang hijau ini langsung ke kapasitor dulu teman-teman ya. Langsung ke kapasitor yang telah kita siapkan, yaitu ini 300 mikrofarad ya teman-teman, besar sekali. Ya, lumayan lah, pas lah untuk dia. Salah satu ini baik yang S2 maupun yang kosong tadi disobek teman-teman ya. Yang ada tandanya 0 tadi ini dapat kapasitor. Udahlah yang S2 aja yang panjang. Tak kasih ke kapasitor karena sama saja ya. Salah satu yang penting. Langsung dapat ke kapasitor dan diisolasi mati. Dah, anggaplah ini sudah selesai. Terus sekarang running, salah satu running baik R1 maupun R2 ini digabung dengan ini ya. Digabung dengan yang 0 ini. Tak kasih tanda dulu lah. Tak tempelin 0 lah biar masih seperti tadi ya. Seperti pelajaran awal tadi. Lebih gampang untuk menyampaikan dan membacanya ya. Ini tak kasih kode O ya, atau 0. Jadi salah satu running atau R1 ataupun R2 ini digabung dengan yang 0 tadi. Gabung. Ini nanti untuk tegangan harus langsung ya. Nah, sekarang yang ini satunya R1 ini dapat kapasitor ya. Ini dapat kapasitor, kita sambung dulu dengan kabel yang sama-sama biru tapi menghubung ke kapasitor ya. Kita sambung ke kapasitor. Gini ya. Nah, ini ke kapasitor langsung. Sekarang kan pasangannya sudah 2 ya. Sekarang begini bisa bentuk pasangan setrumnya udah begini. Ini hitam dan biru sekarang. Cuman ini hitam birunya dengan biru kapasitor, ini birunya dengan biru starting. Oke ya, untuk memudahkan supaya tidak tertukar ini tak solasi pangkalnya. Pangkalnya tak solasi biar nggak kemana-mana ya. Ini apa maksudnya? Nanti kalau kita menghendaki putaran yang terbalik, tinggal nuker pasangannya. Kita akan tes teman-teman ya. Ini kasih arus. Ini dikasih arus ini. Nah, dikasih tegangan lah. Itu ya, tegangan sumber listrik. Kita colokkan aja itu aja lah gampangnya. Ya, kita lihat putarannya. Kita lihat putarannya dulu. Kalau menghendaki terbalik, oke nanti lihat dulu ya. Oke ya teman-teman, ini adalah sudah mutar ya. Sekarang kita ingin menghendaki putar, ini putarnya ini ke kanan ya. Kalau nanti pemiliknya menghendaki putar ke kiri, sekarang ini tinggal tukar pasang-pasangan saja ya. Yang birunya ini pindah ke sini, birunya ini pindah ke sini. Gitu. Jadi ini sudah dirakit supaya mudah menukarnya gitu aja. Yang kapasitor nggak usah berubah-ubah lagi, tinggal pasangan ini bertukar-tukar pasangan, itu menghendaki putaran terbalik. Oke ya teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan paham ya, semuanya bisa praktek dan bisa belajar lebih dalam lagi
Bagi para pemula yang baru gabung ya, yang baru subscribe dan like channel ini, bisa lihat video-video sebelumnya supaya menambah banyak pengetahuan ya. Di video-video sebelumnya banyak pelajaran-pelajaran tahap-tahap untuk khususnya para pemula yang supaya bisa segera praktek ya. Oke, sampai di sini dulu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.